Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita, kajian akidah yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Dan kita sudah memasuki pembahasan tentang takdir, al-qadha wal qadar. Namun sebelum kita memasuki pembahasan apa yang akan kita baca di dalam kitab ini, kita akan membacakan beberapa poin yang penting, poin yang sangat penting dalam memahami takdir. Dan poin-poin yang akan kita sebutkan ini adalah pondasi dalam memahami takdir. Jadi pondasi yang akan kita sebutkan ini jangan sampai hilang ketika kita berbicara atau memahami tentang takdir. Semakin lama dia melihat matahari, maka semakin mudarat, semakin rusak atau semakin sakit matanya. Begitu juga orang yang terlalu dalam memahami, memperdalami tentang takdir, maka semakin ragu dia tentang takdir tersebut. Khususnya tentang masalah hidayah dan kesesatan. Kenapa si fulan diberikan hidayah? Kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diberikan hidayah, dijanjikan surga? Kenapa Abu Jahal ditakdirkan masuk neraka? Kenapa Abu Thalib, sebenarnya dia orang yang baik, membantu dakwah Nabi, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan dengan kenapa si fulan dilahirkan begini, kenapa si fulan ditakdirkan begitu, Nah, ini semua harus ada batas-batasannya, dalam memahami atau berbicara tentang takdir. Tidak boleh seseorang melewati atau melampaui batas yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam batasan-batasan berbicara tentang takdir atau memahami tentang takdir. Maka penting di sini memahami poin-poin yang sangat penting, yaitu merupakan pondasi dalam memahami takdir. Yang pertama, kata para ulama, al-qadaru minhu syai'un ma'lum wa minhu syai'un mastur, wa 'alal 'abdi ay yaqifa 'inda haddil ma'lum wa la yatajawazuhu ila haddil mastur. Pondasi yang pertama dalam memahami takdir adalah takdir itu diantaranya ada yang diketahui dan ada yang mastur, ada yang tidak bisa diketahui, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir, di antara takdir ada yang bisa diketahui oleh manusia, ada yang tidak bisa diketahui, dan itu disembunyikan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba haruslah dia berpikir, memahami atau berbicara sampai batasan yang diketahui saja. Tidak boleh dia melewati batas pada sesuatu yang tidak dia ketahui.
atas sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama, ya, al-qadaru sirrullah fala nakshifuhu. Ya. Takdir itu adalah rahasia Allah dan kita tidak bisa membukanya. Ya. Di antara takdir ada yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan diberikan hidayah? Kenapa si fulan disesatkan? Kenapa si fulan dilahirkan begini? Kenapa si fulan ditakdirkan begitu? Ya. Ada yang bisa diketahui hikmahnya, ada yang tidak bisa diketahui. Maka seorang hamba hanya bisa berpikir, berbicara, memahami sebatas apa yang dia ketahui. Tidak boleh dia melewati batas tersebut, berbicara pada sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Dan di sini juga ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang takdir. Kata beliau, "Syai'un aradahu Allahu alla yutli'akum alaihi fala turidu min Allah ma ya'ba alaikum." Ya. Takdir itu, kata beliau, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, takdir itu sesuatu yang Allah inginkan tidak diketahui oleh kalian. Maka jangan kalian menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takdir termasuk sesuatu yang Allah taala tidak ingin kalian mengetahui. Sebagian takdir alasannya, hikmahnya, ya. Maka jangan kalian menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, ya. Yang kedua, dan tentang ini juga, tentang takdir, di antara takdir adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzukiral qadaru fa amsiku." Ya. Apabila disebutkan tentang takdir, maka diamlah, ya. Jangan berbicara. Ya. Maka ini maksudnya adalah takdir yang mastur, ya, takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tentang takdir kita. Apakah kita nanti ditakdirkan, apakah kita masuk surga atau neraka, ya. Maka itu sesuatu yang mastur, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya sudah tercatat, ya. Surga dan neraka kita sudah tercatat. Namun itu mastur, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Yang kedua, pondasi yang kedua, annallaha adlun la yadhlim. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan tidak melakukan kezaliman. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan tidak zalim, ya. Tidak melakukan kezaliman, ya. Jadi orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menzaliminya, tidak, ya. Tidak boleh kita berpikiran seperti itu, ya. Tidak boleh kita mengatakan Allah menzalimi Abu Jahal karena Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan Abu Jahal. Tidak boleh, ya. Ini pondasi yang sangat penting, ya. Bahwasanya Allah Maha suci dari sifat zalim. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat zalim, ya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a
walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Ya. Akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Wa laisa bidhallamin lil 'abid. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kezaliman terhadap hambanya. Ya. Makanya termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala al-'adl, ya. Termasuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala al-'adlu, ya. Allah itu Maha Adil dan tidak melakukan kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, ya. Inni haramtu zulma wa ja'altu bainakum inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Ya. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, ya. Dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Ya. Jadi orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditakdirkan, ya, masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menzaliminya, tidak, ya. Namun Allah Maha Adil, ya. Karena nanti akan berkaitan dengan pondasi berikutnya, ya. Untuk memperjelas poin yang kedua ini, ya. Poin yang ketiga, anna lillahi al-hikmatal balighah. Ya. Yang ketiga yang harus kita pahami adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang balighah, ya. Hikmah yang paling hikmah. Ya. Namun wala yalzamu fi thubutil hikmati al-ilmu biha, ya. Namun tidak mesti, ya, bukti dari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala harus kita ketahui, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau menyesatkan seseorang, itu semua Allah taala lakukan mesti ada hikmahnya, ya. Mesti karena hikmah, ya. Karena hikmah yang Allah taala inginkan. Dan tidak mesti, ya, keberadaan hikmah tersebut harus kita ketahui, ya. Bisa saja hikmah tersebut Allah taala sembunyikan, ya. Tidak mesti kita ketahui, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah atau menyesatkan seseorang bukan karena main-main, ya. Mesti karena hikmah yang Allah taala inginkan. Ada tujuan yang Allah taala inginkan, ya. Namun tujuan tersebut bisa diketahui oleh makhluknya, bisa juga tidak diketahui oleh makhluknya, ya. Yang keempat, du'ful uqul, ya. Du'ful uqul. Bahwasanya akal manusia, akal kita itu lemah dalam memahami semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak sampai, ya. Tidak bisa mengetahui semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita memiliki mata yang terbatas, telinga yang terbatas, ya, maka akal juga seperti itu, ya. Akal kita memiliki batasan, memiliki kelemahan yang tidak bisa mengetahui segala apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sepakat, ya, seluruh manusia. Akal kita, akal manusia itu memiliki kelemahan dan memiliki batasan, ya.
Maka sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Ya. Jadi di antara takdir ada yang Allah taala rahasiakan. Nah, yang Allah taala rahasiakan itu berarti sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Maka jangan kita memberatkan diri kita, jangan kita memaksa diri kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Karena itu mustahil. Ya. Akal kita tidak sampai, akal kita tidak mampu untuk mengetahui sesuatu yang Allah Ta'ala rahasiakan. Maka jangan kita memberat-beratkan diri, jangan memaksa-maksakan diri untuk melakukan hal yang mustahil. Ya. Seperti takdir kita. Ya. Bagaimana nanti takdir kita? Apakah ke surga, apakah ke neraka? Ya. Ini takdir yang Allah Ta'ala rahasiakan dan tidak bisa dicapai oleh akal kita. Maka jangan memberat-beratkan diri, jangan memaksakan diri untuk menebak-nebak, ya. Sehingga akan berpengaruh kepada perbuatan kita. Ya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang takdir, ya, bahwasanya semua kita sudah ada catatannya di neraka atau di surga. Lalu apa kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Falima na'mal. Lalu kenapa kita masih beramal? Ya. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya. Tetaplah kalian beramal karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya. Tidak boleh kita menebak-nebak lalu kita tidak mau beramal. Ya. Karena itu sesuatu di luar akal kita, tidak bisa kita ketahui. Akal kita tidak mampu untuk mengetahui takdir yang akan datang. Ya. Karena itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin selanjutnya, yaitu poin yang kelima, anna lillahil hujjatul balighah, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah yang sampai kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lillahil hujjatul balighah. Ya. Katakanlah Allah memiliki hujjah yang sampai kepada manusia, ya. Sampai kepada hati manusia dan masuk akal manusia, ya. Hujjah yang sampai ke hati dan diterima oleh akal. Maka siapa saja yang berpikir, ya, yang memiliki akal sehat dan mau berpikir, dia tidak akan bisa menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Ya. Allah memiliki hujjah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada surga dan ada neraka, Allah taala juga perintahkan, ya, kewajiban, Allah taala juga larang hal-hal yang diharamkan. Allah taala memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Itu semua sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita mata, telinga, pikiran, akal, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab, menurunkan para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa yang Allah taala perintahkan, apa yang Allah taala inginkan, ya. Semuanya sudah sampai kepada kita. Maka itu hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa seorang hamba beralasan untuk menolak kebenaran. Ya. Semuanya sudah sampai kepada manusia. Ya. Baik dia seorang muslim atau seorang yang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin, mesti sudah sampai kepada dia kebenaran. Ya.
mesti sudah sampai kepada dia ajaran-ajaran yang benar, ya, yang diterima oleh hatinya, yang masuk akalnya, ya. Sehingga kalau dia berpikir dan memiliki akal sehat, dia mesti tidak punya alasan untuk menolak kebenaran tersebut, ya. Maka ini hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang yang mau menerima, ya, kebenaran yang sampai kepadanya, maka inilah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka, ya, dia tidak punya alasan. Karena Allah punya hujjah yang sudah sampai, hujjah balighah, ya. Tidak punya alasan, ya, untuk protes, ya, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya yang keenam, man mana'a fadlahu lam yakun zaliman, ya. Yang ini yang berkaitan dengan poin yang kedua, ya. Yaitu orang yang Allah taala tidak berikan hidayah, ya, bukan berarti Allah taala menzaliminya, ya. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyesatkan siapa saja yang Allah taala inginkan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya tentunya karena hikmah, ya, bukan karena main-main, ya. Seperti kita punya uang, ya, terserah kita mau kasih ke siapa, ya. Orang yang tidak kita kasih uang, apakah kita menzaliminya? Tidak, ya. Karena uang kita, harta kita, ya. Kita tidak punya kewajiban untuk memberinya, ya. Berbeda dengan anak, ya. Anak, istri memang kewajiban kita untuk mengasihinya, ya, memberikannya. Nah, ini memang kalau kita tidak kasih, kita melakukan kezaliman terhadap orang yang memang kita wajib menafkahinya, ya. Ini kepada orang lain, ya, kita tidak wajib untuk memberinya, ya, memberikan harta kepadanya, memberikan uang kepadanya. Maka orang yang tidak kita kasih uang, apakah kita menzaliminya? Tidak, ya. Karena uang kita, dan kita tidak wajib, tidak memiliki kewajiban untuk memberinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak wajib untuk memberikan hidayah kepada hambanya, ya. Tidak ada yang mewajibkan Allah taala memberikan hidayah kepada dirinya, ya. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mewajibkan Allah, mengharuskan Allah memberikan hidayah kepada dirinya, ya. Karena Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki, dan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berarti Allah taala menzaliminya, ya. Nah, ini harus kita pahami, ya. Terus poin selanjutnya, ya, yaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ya. Tentang takdir, tidak boleh bertanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yus'alun, dan makhluklah yang akan ditanyakan, ya. Jadi tentang takdir, ya, tidak boleh kita menanya kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begitu, ya. Kenapa Allah taala menyesatkan Abu Jahal dan memberikan hidayah kepada Abu Bakar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, ya? La yus'alu amma yaf'al, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya tentang perbuatan yang Allah taala lakukan, tentang takdir yang Allah taala tetapkan, ya.
Karena sebagian alasannya memang tidak diberitahu, ya, memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menanya tentang perbuatan Allah bukan berarti tidak ada hikmah, ya. Ada hikmah yang Allah taala sembunyikan dari apa yang Allah taala takdirkan, ya. Poin selanjutnya, ya, adalah kita harus memperhatikan adab kita ketika kita berbicara tentang takdir, ya. Karena ketika kita berbicara tentang takdir berarti kita berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita seorang hamba haruslah beradab ketika berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan Sang Pencipta kita, ya. Tidak boleh kita memprotes, ya, menolak atau tidak terima, ya, tentang apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, ya, tentang poin-poin ini, ya, kita juga harus mengerti tentang maratibul qadar, ya, urutan-urutan takdir, ya. Yang pertama urutan takdir adalah al-ilmu, ya, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sempurna, yang maha sempurna yang Allah taala miliki, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan bagaimana terjadinya, dan kalau tidak terjadi bagaimana tidak terjadinya, ya. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takdir itu sudah memang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tingkatan yang kedua, ya, maratibul qadar, yaitu al-kitabah, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semua takdir, ya. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, ya. Tentang takdir kita, surga dan neraka kita, besok kita bagaimana, sebulan lagi bagaimana, setahun lagi bagaimana, kapan kita matinya, ya. Semua itu sudah tercatat sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, ya. Nah, ini juga harus kita pahami, ya. Dan yang semua tercatat itu, ya, sesuai dengan yang poin pertama tadi, itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, yaitu semua takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah, ya. Al-ilmu, yang pertama tadi al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah. Yaitu semua yang terjadi, ya, yang sudah tercatat dan sesuai, ya, yang terjadi itu sesuai dengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, ya. Itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-khalqu, ya. Semua terjadinya, semua yang ada itu memang Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya, ya, yang menjadikan semuanya terjadi, ya. Jadi ini harus dipahami, ya. Takdir itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercatat dan semua yang terjadi memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang terjadi yang ada semuanya adalah memang Allah taala yang mengadakannya, Allah taala yang menjadikannya, ya. Maka itu ada berapa tadi? Ada 9, ya. Ada 9 poin yang tidak boleh hilang ketika kita berbicara atau memahami tentang takdir, ya.
Kita bacakan kitabnya ya. Pertanyaan 29. Ma hukmul imani bil qada'i wal qadar ya. Apa hukum beriman dengan qada dan qadar ya. Jawabannya al-imanu bil qada'i wal qadar wajib ya. Beriman dengan adanya qada dan qadar ya, dengan adanya takdir itu hukumnya wajib ya. Karena ini termasuk rukun iman ya. Termasuk rukun iman adalah beriman dengan takdir ya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, dengan takdir ya, dengan qadar ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Jibril wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada hadis Jibril ya, tentang rukun iman. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, bahwasanya engkau beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk ya. Halil imanu bil qada'i wal qadar yunafi an yakuna lil 'abdi masyiah ya. Apakah keimanan dengan qada dan qadar, beriman dengan takdir, itu menafikan bahwasanya hamba ini memiliki masyiah, keinginan ya. Apakah ketika kita beriman dengan takdir itu artinya kita tidak memiliki masyiah, tidak memiliki keinginan? Artinya kita ini memang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mempunyai keinginan. Apakah seperti itu? Ya. Seperti yang dipahami oleh orang Jabriyah ya. Kata mereka makhluk ini tidak punya keinginan ya. Jadi seperti benda mati. Makhluk ini dianggap oleh orang-orang Jabriyah seperti benda mati ya, yang tidak memiliki keinginan. Ya. Jadi dibolak-balikan, tidak memiliki keinginan. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Jawabannya al-imanu bil qada'i wal qadar la yunafi an yakuna lil 'abdi masyiah fi af'alihi al-ikhtiyariyah. Ya. Beriman dengan qada dan qadar ya, tidak menafikan ya, bahwasanya hamba ini memiliki masyiah, memiliki keinginan ya, pada perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiyariyah, yang memang hamba ini bisa memilih ya. Karena ada memang perbuatan kita yang kadang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti ketika kita tidur ya. Kadang kita berbicara ketika tidur, itu perbuatan yang kita sendiri tidak menginginkannya ya. Kita berbicara ketika tidur, kita bergerak ketika tidur ya. Itu gerakan dan pembicaraan yang tidak kita inginkan ya. Namun kebanyakan perbuatan kita ya, itu kita perbuat memang kita lakukan atas dasar keinginan kita. Maka itu disebut dengan af'al ikhtiyariyah ya. Perbuatan-perbuatan yang memang diinginkan oleh kita ya. Nah, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan takdir, itu tidak menafikan seorang hamba memiliki masyiah, memiliki keinginan untuk berbuat, untuk melakukan ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya memilih ya, memiliki masyiah. Namun masyiah hamba ya, keinginan hamba tidak tercapai kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hamba manusia ya, itu memiliki keinginan untuk berbuat
untuk melakukan. Namun tidak semua keinginan kita itu tercapai sesuai dengan kehendak kita. Karena itu semua dikembalikan lagi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun hambanya memiliki keinginan. Dan ini dimaklumi, ya, diketahui oleh semua makhluknya, semua manusia. Ketika kita makan, kita berusaha untuk makan. Kita angkat tangan kita ambil makanannya, kita angkat tangan kita masukkan makanannya ke dalam mulut kita, ya. Maka itu perbuatan yang kita inginkan, ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang memang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, ya. Namun apakah semua yang kita inginkan itu harus tercapai? Tidak, ya. Semua yang kita inginkan kadang tidak tercapai, ya. Karena semuanya itu dikembalikan kepada masyiah Allah, ya. Keinginan kita akan tercapai kalau sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala tidak menginginkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi, ya. Maka semua yang diinginkan oleh makhluknya itu akan tercapai kalau sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Ya. Dan mereka tidaklah menginginkan, ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keinginan makhluk. Mereka tidak menginginkan, melainkan Allah Ta'ala yang menginginkan, ya. Rabbul Alamin, Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, ya. Jadi apa yang mereka inginkan, ya, tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya hamba Allah, makhluk Allah itu memiliki keinginan. Apa yang diperbuat oleh makhluknya memang itu sesuai dengan keinginan makhluknya. Namun terjadi atau tidak, itu kembali lagi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, qala fi tsalitsah liman syaa." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebelum maghrib, ya. Artinya di antara azan dan iqamah, ya. Ketika waktu maghrib, ya. Nabi SAW perintahkan 3 kali. Lalu di akhir perintah tersebut kata Nabi SAW, liman syaa, bagi orang yang ingin mengerjakannya, ya. Di hadis ini Nabi SAW menetapkan masyiah, ya, keinginan bagi manusia, ya, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaan yang ke-31, hal fi'lul asbabi yunafil iman bil qada'i wal qadar, ya. Apakah melakukan sebab, ya, itu menafikan keimanan terhadap qada dan qadar, ya. Kita melakukan sebab, ya, untuk meraih sesuatu, ya. Apakah itu menafikan keimanan kita tentang takdir, ya? Jawabannya, fi'lul asbab la yunafil imani bil qada'i wal qadar, bal min tamamil imani bil qada'i wal qadar, ya. Melakukan sebab, ya, itu tidak menafikan keimanan tentang qada dan qadar, ya. Bahkan melakukan sebab, ya, itu termasuk kesempurnaan iman dengan qada dan qadar. Jadi kita melakukan sebab-sebab, ya. Kita ingin apa, ya, kita melakukan sebab-sebabnya, ya. Misalnya ingin sembuh, ya. Ingin sembuh, ya. Apa yang kita lakukan? Kita cari sebab-sebab kesembuhan, ya. Minum obat, ya. Olahraga, ya. Atau melakukan pengobatan-pengobatan yang lain, ya. Nah, itu apakah
bertentangan dengan takdir? Tidak, ya. Justru itu termasuk kesempurnaan iman dengan takdir, ya. Qala subhanahu wa ta'ala, ya, amiran al-musafirina lil haji bitazawwud, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman tentang perintah terhadap orang-orang yang pergi haji, ya. Perintah untuk berbekal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Berbekalah karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang musafir, orang yang bepergian, ya, untuk melakukan ibadah haji untuk berbekal, untuk membawa bekal. Namun Allah taala sebutkan, ya, bahwasanya bekal yang paling baik adalah ketakwaan, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, tentang fi'lul asbab, tentang melakukan sebab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah Ta'ala akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah Ta'ala berikan rizki kepada burung. Yang kata Nabi SAW sebutkan, burung itu taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia berangkat dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang, ya. Ini tawakal yang benar, ya, yaitu bekerja. Tawakal yang benar adalah tawakal seperti tawakal burung, ya. Burung tidak diam di pohon saja, tapi dia taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia pergi mencari makan dalam keadaan perut kosong dan pulangnya dalam keadaan perut kenyang, ya. Inilah tawakal yang benar. Tawakal yang disertai dengan usaha, melakukan sebab-sebab yang dia inginkan, ya. Jadi salah orang yang menginginkan sesuatu lalu dia hanya meminta kepada Allah tanpa dia melakukan sebab-sebab yang mengantarkan dia untuk memperoleh apa yang dia inginkan, ya. Dia mau sehat, ternyata dia tidak berobat, ya. Ini salah, ya. Dia mau kaya, namun ternyata dia tidak bekerja, ya. Dia mau masuk surga, ternyata dia tidak mau beramal, ya. Ini salah, ya. Tawakal, makanya kata para ulama, rukun tawakal ada dua. Kalau rukun ini tidak ada, maka bukan dinamakan tawakal, ya. Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya. Apa yang akan terjadi, hasilnya apa, itu diserahkan kepada Allah. Rukun yang kedua adalah melakukan sebab, ya. Berupaya untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan untuk pencapaian atau meraih apa yang dia inginkan, ya. Maka dua ini adalah rukun tawakal. Satu saja tidak ada, maka bukan dinamakan tawakal. Misalnya dia hanya berserah diri kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, namun dia tidak berbuat, ya, maka ini bukan tawakal. Atau berbuat saja, ya, bekerja saja, namun ternyata tidak menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia serahkan kepada dirinya. Dia menganggap semua yang akan dia hasilkan itu sesuai dengan pekerjaannya. Kalau saya rajin, maka akan banyak yang saya peroleh. Kalau saya malas, maka tidak banyak saya peroleh. Dia menganggap semua yang akan terjadi, hasil yang akan dia dapatkan itu sesuai dengan jerih payahnya. Ini juga salah, ya. Tidak seperti itu, ya. Apa yang kita dapatkan
itu sesuai dengan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala inginkan, bukan apa yang kita upayakan, ya. Jadi rukun tawakal ada dua. Serahkan semuanya kepada Allah dan lakukan sebab-sebab untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya. Pertanyaan terakhir, ya. Hal yajuzu at-ta'ammuqu fil qadar, ya. Bolehkah seseorang untuk memperdalami, ya, tentang takdir, ya. Ini sudah terjawab dari poin-poin yang sudah kita sebutkan, ya. Jawabannya jelas, la yajuzu at-ta'ammuqu fil qadar, ya. Tidak boleh seseorang at-ta'ammuq, ya, sangat mendalami tentang takdir, apalagi dia berupaya untuk menebak-nebak, ya, sesuatu yang tidak dia ketahui.